Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Andini, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Video kali ini saya buat untuk tugas akhir ujian tengah semester pada mata kuliah Assessment Center. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hal passenger service atau pasasi dalam ruang lingkup bandar udara atau penerbangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Assessment Center. Nah, Assessment Center merupakan metode yang berbasis kompetensi, didesain mengikuti standar internasional yang mengacu pada definisi konseptual yang diakui secara universal. Nah, maka metode Assessment Center ini diartikan juga sebagai proses yang sistematis untuk menilai keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan kemampuan individu yang dianggap kritikal bagi keberhasilan kriteria unggul. Setelah menjelaskan mengenai hal apa itu Assessment Center, sekarang saya akan memaparkan mengenai hal passenger service atau pasasi dalam ruang lingkup bandar udara. Pasasi merupakan bagian dari ground handling bandara yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melayani penumpang sebuah maskapai atau airline. Mulai pertama dari proses check-in di counter check-in maskapai hingga penumpang si pesawat udara naik ke pesawat atau aircraft. Staf pasasi ini juga melayani proses penumpang yang akan transit nantinya di sebuah bandara. Tentunya tugas dan tanggung jawab seorang pasasi bandara sangat berkaitan dengan pelayanan penumpang sebelum dan juga sesudah keberangkatan penerbangan. Dapat dikatakan jika seorang staf pasasi bandara memiliki peranan penting dalam proses operasional penerbangan. Passenger service bandara udara meliputi beberapa departemen yang ditangani, seperti ticketing staff, checking counter, boarding gate staff, transport desk, service, lost and found, hingga customer relation officer. Namun, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hal staf pasasi bandara udara dalam departemen check-in counter saja. Passenger service check-in counter ialah staf yang akan memberikan pelayanan dalam menerima proses check-in yang dilakukan oleh penumpang agar memperoleh dokumen yang bernama boarding pass, sehingga penumpang yang akan naik ke dalam suatu pesawat dapat masuk ke dalam ruang tunggu keberangkatan atau boarding gate terlebih dahulu. Staf pasasi check-in counter juga akan melakukan proses pendataan terhadap penumpang beserta bagasi bawaannya yang akan ikut ke dalam suatu penerbangan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unit pasasi check-in counter tidak hanya berperan sebagai tempat melapor penumpang yang akan ikut dalam suatu penerbangan, melainkan juga menerima proses pelaporan dan pendataan terhadap barang bagasi penumpang berdasarkan dokumen identitas yang dimiliki oleh penumpang, terkait juga turut diikutkan dalam penerbangan tersebut. Setelah sudah menjelaskan mengenai definisinya, selanjutnya saya akan menjelaskan job desk atau fungsi dari seorang passenger service check-in counter di bandar udara. Yang pertama adalah memeriksa tiket. Petugas pasasi akan memastikan jika tiket yang diberikan sesuai dengan jadwal dan benar. Tentunya tiket yang diberikan oleh penumpang harus masih berlaku dan dipastikan penumpang pesawat memasuki gerbang yang benar. Yang kedua adalah memeriksa dokumen. Dokumen yang diperiksa yakni identitas penumpang. Jika penerbangan dalam negeri yang diperiksa adalah kartu tanda penduduk, sedangkan penerbangan luar negeri adalah paspor atau visa. Dalam paspor, dilihat foto penumpang tersebut apakah sama dengan penumpang dengan identitas penumpang di paspor dan visa harus sama. Masa berlaku paspor dan visa harus lebih dari 6 bulan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di negara tujuan. Yang ketiga, memasukkan nama penumpang. Penumpang dinyatakan sudah melakukan reservasi ketika data penumpang yang valid dan tiket serta dokumennya sudah tercatat. Data tersebut lalu ditambahkan ke dalam passenger list menggunakan komputer oleh pasasi check-in counter. Yang keempat, menimbang barang bawaan. Bukan hanya sebatas pemeriksaan dokumen, melainkan juga memeriksa barang bawaan calon penumpang, di mana barang yang dibawa tidak lebih dari 7 kg. Barang ini disebut hand carry. Jika melebihi yang ditentukan, maka akan dikenakan biaya tambahan atau excess baggage.
Yang kelima, memberi tag bagasi. Bawaan yang telah lolos penimbangan akan diberi tanda kepemilikan untuk menghindari ketertinggalan atau tertukar. Tag yang dipasangkan berisi tag number dan merujuk pada identitas penumpang. Tag yang diberikan pun sudah disesuaikan dengan kelas penumpang. Selanjutnya, menunjukkan gate. Berikutnya, check-in counter akan mengantarkan penumpang serta menunjukkan gate berapa yang harus dimasuki. Selain gate, petugas juga akan menunjukkan nomor si penumpang, tag number bagasi pemiliknya, dan jam keberangkatan pesawat. Selain itu, fungsi penting lain yang juga dijalankan oleh unit pasasi check-in counter secara umum yakni adalah ikut memastikan keamanan dari suatu penerbangan, di mana hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa barang tertentu yang dilarang ikut dalam suatu penerbangan karena alasan keamanan pada saat proses in-flight berlangsung. Nah, setelah sudah mengetahui definisi serta peran dari passenger safety check-in di counter bandara, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal simulasi pelaksanaan metode assessment center untuk jabatan pasasi check-in counter bandar udara. Manajemen sumber daya manusia melibatkan investasi yang cukup besar dan pada umumnya berjangka panjang serta melalui proses yang bersifat integral, yaitu seleksi, pendidikan, pelatihan, evaluasi dan penggajian, serta pengembangan. Peningkatan kualitas pegawai maupun karyawan sangat penting karena tidak hanya akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja secara keseluruhan, tetapi juga diharapkan akan meningkatkan kualitas kinerja dalam perusahaan. Peningkatan kualitas menjadi satu tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral para karyawan. Maka dari itu, sebagai sarana penunjang, terdapat dua aktivitas simulasi pelaksanaan metode assessment center yang saya pilih untuk disarankan dalam jabatan pasasi check-in counter bandar udara. Yang pertama adalah penggunaan metode Leaderless Group Discussion atau LGD. LGD merupakan kegiatan bertukar pendapat, ide, dan informasi tentang beberapa topik oleh anggota kelompok tanpa pemimpin yang ditunjuk di awal diskusi. Partisipan yang berada dalam latihan simulasi Leaderless Group Discussion selalu diberikan pertanyaan diskusi dan diinstruksikan hingga mencapai keputusan kelompok. Peserta LGD hanya akan diberi studi kasus yang biasanya terkait masalah dalam perusahaan si pelamar. Setelah itu, diskusi akan dibiarkan berlangsung dan asesor akan menilai masing-masing tiap individu. Tes LGD biasanya berlangsung pada dua tahap. Tahap yang pertama yaitu penyelesaian kasus secara individu sekitar 10 hingga 15 menit. Tahap kedua adalah penyelesaian kasus secara kelompok yang biasanya dilakukan selama 20 hingga 30 menit. LGD umumnya digunakan dalam proses seleksi untuk menilai keterampilan, interpersonal, penerimaan oleh kelompok, pengaruh individu, dan juga kepemimpinan atau leadership. Alasan mengapa LGD ini penting pada jabatan pasasi check-in counter bandar udara karena sebagai seorang pasasi, karyawan dituntut untuk memiliki kesabaran yang ekstra. Itu karena tugas dan pekerjaannya yang berhubungan dengan kegiatan melayani ribuan penumpang dengan berbagai karakter yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan keterampilan pekerja yang dapat berkomunikasi dengan baik. Melalui kegiatan LGD ini, untuk memilih kita sebagai kandidat yang diinginkan atau hanya sekedar penilaian pelatihan saja, maka asesor akan menilai cara kita berkomunikasi, persepsi atau pandangan kita, serta sikap dalam pengambilan keputusan dan hal lainnya. Selanjutnya, penggunaan metode INTRE. INTRE sendiri dapat diartikan sebagai sebuah latihan yang dirancang untuk mensimulasikan situasi kerja nyata. Selama pelatihan berlangsung, peserta akan diberikan informasi yang relevan tentang organisasi tersebut untuk diselesaikan dalam batas waktu tertentu yang dihadapkan dengan kumpulan memo, laporan, dan catatan panggilan telepon masuk, surat, dan materi lainnya yang seharusnya dikumpulkan ke dalam keranjang informasi pekerjaan karyawan. Setelah dilakukannya metode ini, sebagai tambahan,
Terkadang asesor juga melampirkan kuesioner dan melakukan wawancara untuk menilai calon karyawan dalam membenarkan keputusan, tindakan, dan non-tindakan yang mana peringkat kinerja dapat berupa evaluasi subjektif atau daftar periksa yang sangat standar. Tujuan dari aktivitas INTRAI adalah untuk mengukur kemampuan analisa, membuat keputusan, merencanakan, dan mengorganisasikan pekerjaan. Alasan penggunaan metode INTRAI pada pelatihan Passenger Service Check-in Counter Bandar Udara adalah prosedur check-in merupakan salah satu prosedur yang sangat vital bagi setiap perjalanan yang akan dilakukan oleh penumpang dengan kelengkapan dokumen yang telah ditentukan. Permasalahan banyak terjadi di aktivitas check-in counter, salah satunya ketidaklancaran pelayanan di sana akibat dari kurangnya kecepatan layanan yang diberikan oleh petugas pasasi. Waktu normal yang dibutuhkan untuk menunggu dalam antrian proses pelayanan check-in counter adalah kurang dari 20 menit, dan ketika proses check-in adalah 2 menit 30 detik. Namun, ditemukan bahwa penumpang bisa menunggu lebih waktu dari yang ditentukan. Melalui INTRAI, asesor akan melihat kemampuan peserta untuk menangani banyak informasi dalam jangka waktu terbatas dan bagaimana memprioritaskan beban kerja tersebut, kemudian membuat keputusan. Tingkat kepuasan konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor harapan. Konsumen akan puas kalau hasil kinerja yang didapat sesuai dengan harapannya dan akan kecewa kalau kinerja yang didapat tidak sesuai dengan harapannya. Karena konsumen merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Oleh karenanya, perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan pelayanannya dengan harapan bahwa dengan mutu layanan yang baik, maka konsumen akan merasa puas. Maka dari itu, dengan adanya pelatihan asesmen yang diberikan kepada setiap calon atau pekerja, diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada staf, ground handling atau petugas pasasi di bandar udara. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.